lagi bersama Kakak Tere, Kak Fiska di ibadah hari Minggu pelayanan Pelkat Anak. Bagaimana kabar adik-adik? Sehat semua ya? Nah, Kak Fiska bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Kak Tere, kabar baik. Nah, adik-adik kita akan beribadah hari ini. Nah, sebelum beribadah kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Mari adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Lagu Aku Anak Raja. Kita pakai gerakan ya. Adik-adik, untuk mengawal ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami masih boleh diberikan nafas kehidupan dan kesehatan. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita akan masuk dalam litani pujian. Litani pujian kita terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 5. Adik-adik, ayo siapkan Alkitabnya. Mari kita membaca litani pujian secara bersama-sama dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 5. Kak Tere dan Kak Fiska akan membacakannya secara berbalasan ya. Mazmur 105 ayat 1 sampai 5. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus.
Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Adik-adik, demikianlah litani pujian. Adik-adik, mari kita akan menyanyikan lagu Bacaan Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita Alkitab, kita akan berdoa. Ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan, sekalipun kami masih sebagian melaksanakan ibadah sekolah minggu melalui daring, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan sempurna pagi hari ini kepada kami. Berkati kami Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu, biar kami diberkati sekalipun anak-anak masih kecil, tapi kami percaya penyertaan Tuhan buat mereka sehingga diberi hikmat untuk mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Keluaran 19. Keluaran 19 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritahukan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang kekasih, kita pagi ini akan mendengar dan melihat cerita dari perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Adik-adik yang kekasih, pagi ini kakak akan bercerita tentang bangsa Israel yang dibebaskan Tuhan di tanah perbudakan di Mesir. Selama 430 tahun, bangsa Israel ditindas kerja paksa di daerah Mesir. Hingga suatu saat Tuhan memanggil dan mengutus Nabi Musa untuk membebaskan orang Israel, membawa mereka keluar dari Mesir. Tetapi tidak segampang itu adik-adik, karena Raja Firaun, Raja Mesir, tidak mau membebaskan orang Israel. Lalu Tuhan bertindak. Adik-adik tahu
Pernah dengar kan cerita bahwa bangsa Mesir pernah mendapat 10 tulah dari Tuhan? Apa aja yang adik-adik ingat? Ya, salah satunya air menjadi darah, katak, bahkan anak-anak sulung bangsa Mesir mati, termasuk anak sulung Raja Firaun. Oleh karena itu adik-adik, maka akhirnya bangsa Israel diizinkan oleh Firaun untuk pergi dari tanah Mesir. Tetapi belum lama mereka berjalan, semua pasukan Mesir mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel sangat ketakutan adik-adik. Mereka bingung karena di depan mereka untuk maju mereka mendapatkan laut. Bagaimana mereka bisa berjalan? Tetapi Tuhan begitu mengasihi bangsa ini. Tuhan melakukan tanda mujizat melalui tongkat Nabi Musa. Laut pun terbelah menjadi sebuah jalan raya bagi bangsa Israel. Ketika Firaun dan pasukannya memasuki jalan di laut tersebut, maka air itu pun segera menutupi jalan raya itu, dan Firaun serta pasukannya mati tenggelam dalam laut Teberau. Adik-adik yang kekasih, perjalanan saat mereka menuju tanah perjanjian, bangsa Israel ini kerjanya bersungut-sungut, marah-marah. Mendingan kami masih di Mesir, mendingan kami tetap dijajah oleh bangsa Mesir. Dalam perjalanan saat mereka bersungut-sungut karena tidak ada air, maka Tuhan memberikan mereka air segar dari batu karang. Ketika mereka mengeluh ingin makan roti dan daging, Tuhan pun memberikan mereka mana dan burung puyuh untuk mereka makan setiap harinya. Dan adik-adik, akhirnya mereka sampai di sebuah padang yang terletak di bawah kaki Gunung Sinai. Di sini mereka berkemah. Sementara itu Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk berjumpa dengan Tuhan, dan berbagai aturan yang akan disampaikan Tuhan nanti kepada mereka untuk membangun kehidupan yang lebih baik di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di Gunung Sinai, Tuhan mengingatkan Nabi Musa agar menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa tujuan Tuhan menyelamatkan mereka adalah supaya mereka terbebas dari penderitaan di tanah Mesir, memiliki tanah sendiri, dan menjadikan mereka umat yang kudus kepunyaan Tuhan sendiri, yang rajin berbuat baik. Dalam ayat pembacaan ayat Alkitab tadi ada yang berkata, Tuhan mengibaratkan penyertaan Tuhan atas umat Israel bagaikan induk raja wali menjaga anak-anaknya dalam kepak sayapnya, menandakan belas kasihan Tuhan turun atas umat Israel bagaikan raja wali. Adik-adik yang kekasih, Tuhan menuntut dari bangsa Israel ketaatan bangsa ini terhadap perintah-perintah Tuhan, agar Tuhan menolong dan memberkati hidup bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, adik-adik yang kekasih, bagaimana dengan kita saat ini? Sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita taat kepada Tuhan? Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, saat ini sudah mulai dilaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung, sudah mengurangi kegiatan daring di sekolah. Apakah kita taat pada aturan yang berlaku? Ketaatan kita akan menghasilkan hal-hal yang diberkati Tuhan. Ketika kita menaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan, kita tidak taat kepada Tuhan itu, artinya kita taat juga kepada perintah-perintah, aturan-aturan yang diberlakukan kepada kita. Misalnya kalau di sekolah, kita harus rajin belajar karena tugas utama kita sebagai anak kecil yang ada sebagai siswa, kita harus belajar. Nah, semakin rajinlah kita untuk belajar, karena itu menjadi bagian dari ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan. Ketika kita rajin, maka akan Tuhan berkati dengan hasil yang baik.
Atau kalau misalnya ketaatan kita di rumah, misalnya dalam hal kita makan, mungkin ada adik-adik yang memilih-milih makanan, tidak menghabiskan makanan misalnya. Nah adik-adik, kita sebenarnya harus tahu aturan. Aturan itu bagian dari ketaatan, bukan? Karena biasanya ada anak-anak yang sudah dikasih nasi, maunya makan mie. Dikasih makan mie, maunya makan yang lain. Nah, atau dikasih makanan, tapi makanannya tidak habis. Itu bagian dari tidak taat, artinya tidak mensyukuri berkat Tuhan. Bila kita ingin berkat Tuhan itu turun atas kita, Tuhan mengajarkan kita untuk tetap hidup taat. Taat akan perintah-perintah Tuhan melalui aturan-aturan yang diberlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan ketaatan, maka Tuhan berjanji berkat Tuhan akan turun atas hidup kita dan hidup kita akan diberkati. Sekalipun kita masih kecil, tapi percayalah berkat itu akan terus ada dalam kehidupan kita sampai Tuhan datang. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan kita dengan menyanyikan lagu. Apa Ibu Fiska? Tuhan, Kau Gembala kami. Kita nyanyi bersama ya. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kita sikap doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini Engkau perkenankan kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan mendengar cerita Alkitab-Mu tentang kebaikan Tuhan buat bangsa Israel sehingga mereka boleh dilepaskan dari penjajahan di tanah Mesir. Kami percaya Tuhan, ketika kami taat kepada Engkau, maka berkat dan belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan kami. Sekalipun kami anak-anak masih kecil Tuhan, tetapi ajar kami untuk taat. Ajar kami Tuhan untuk patuh Tuhan, untuk melakukan setiap firman Tuhan melalui pengajaran di sekolah, bersama-sama dengan orang tua. Kami rindu Tuhan, sekalipun kami kecil, masih kecil ini Tuhan, tetapi penyertaan Tuhan atas kami sehingga ketaatan yang Tuhan ajarkan kepada kami boleh terus kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ketika kami taat, berkat Tuhan akan turun atas hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami mendoakan Tuhan untuk jemaat kami GPIB Immanuel Cimahi, mulai dari Ibu Pendeta dan Majelis Jemaat, serta ke-6 pelkat yang ada. Engkau juga akan memberkati. Bahkan kami semua sebagai anggota jemaat, kami senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk pemerintah kami, pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah pemerintah kami diberi hikmat marifat yang berasal dari Tuhan untuk mengatur roda pemerintahan di negeri kami ini. Biar kami Tuhan dibebaskan Tuhan dari virus COVID ini Tuhan. Boleh kami memohon biar belas kasihan Tuhan turun atas kami, sehingga kami boleh bebas Tuhan beribadah, kami boleh bebas bersekolah, kami boleh bebas beraktivitas di luar rumah seperti dulu lagi. Kami percaya ada rencana Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini juga kami rindu Tuhan untuk mendoakan orang tua
dari anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati mereka juga Tuhan dalam kesehatan, dalam mencari rezeki. Tuhan bukakan jalan sehingga kehidupan mereka boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya ketika kami selalu berseru dan memohon dan meminta kepada Engkau, kasihan Tuhan itu turun atas kami. Dengarlah doa kami Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami. Doa ini akan kami aminkan dengan doa Bapa kami seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat pada Kolose 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, siapkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop, boleh dititip di mama dan papa ya. Nah, untuk persembahan kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur. Ataupun senang beri syukur, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik, setelah tadi kita telah memberikan persembahan syukur kita, sekarang kita akan mendoakan persembahan syukur kita secara bersama-sama. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita doakan persembahan kita secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, ibadah kita akan segera berakhir. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri ya. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita telah berakhir. Adik-adik, walaupun kita masih banyak yang belum bisa bertemu, adik-adik semoga selalu sehat selalu bersama mama dan papa ya, dan selalu menjaga kesehatan dengan